Pak. Nontonnya mepet-mepet, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah, saudara-saudara yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji bersama tentang sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah atau pemerintahan Umayyah. Nah, kita akan mengkaji lebih teknis kapan pemerintahan Bani Umayyah itu dimulai, kemudian bagaimana bentuk pemerintahan atau ciri khas pemerintahan Umayyah dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, terutama Khulafaur Rasyidin, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian apa prestasi yang didapatkan oleh mereka, tapi kita lebih fokus pada masa kepemimpinan dari pemerintahan Umayyah itu. Nah, namun supaya perkuliahan ini lebih menarik, coba dulu semua videonya dibuka ya. Seperti di sini ada Rian Isbandri, ada Bahnur Fauzi, ada Tasmiyah, ada Nur Aini, ada Erwin, ada Rina, yang lain-lain ini yang masih mengkhawatirkan saya itu. Karena kalau ada suara tanpa ada orangnya itu biasanya itu menakutkan gitu. Nah, monggo dibuka dulu sebelum saya dimulain perkuliahan. Punya aku udah dibuka mulai tadi, Pak. Nah, dan saya mohon dulu dibuka ini. Sampun, Pak. Sampun ya, iya. Ya, terima kasih. Kita jadi penting kita akan mempelajari tentang peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Karena ini merupakan tahapan perluasan daerah pemerintahan Islam dan juga merupakan perkembangan pada Khulafaur Rasyidin itu untuk berkembangnya peradaban Islam. Kan di situ pada waktu itu kita banyak mulai berkembang, walaupun puncak peradaban itu pada pemerintahan Abbasiyah. Tapi kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah, terutama ketika pemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yang beliau ini berkuasa hanya 3 tahun, tapi prestasinya cukup besar. Dia itu mengalahkan kepada pemimpin yang lain yang kadang-kadang berkuasa sampai 20 tahun. Itu prestasi yang besar, sehingga mungkin menjadi pelajaran kepada kita. Karena tidak mustahil yang hadir di pertemuan ini nanti mungkin ada yang jadi presiden, itu tidak ada yang mustahil, satu Allah. Ada yang tidak jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, paling tidaklah jadi Pak RT, kira-kira begitu itu. Yang sehingga nanti kita belajar bagaimana mengembangkan peradaban kemanusiaan yang terutama berbasis agama Islam, yaitu yang disebut dengan peradaban Islam, itu tidak ada yang mustahil. Maka kita akan melihat satu persatu tentang di mana peradaban Islam itu berkembang. Kita akan mulai dulu itu dari tentang peradaban Islam. Kita mulai ya, peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah ya. Jadi kita akan melihat pada pemerintahan Umayyah itu kayak apa peradaban Islam itu. Nah, kita melihat dulu yang pertama tuh masa pemerintahan Umayyah ya. Nah, yang pertama kapan pemerintahan Bani Umayyah atau pemerintahan Umayyah itu dimulai? Itu dimulai pada tahun 41 Hijriah. Atau bertepatan 661 pasca berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ya ini yang berakhir pada tahun 40, yaitu pada pemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian siapa pendiri Khilafah Abbasiyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menurut Abu Sufyan itu dulunya adalah penguasa Mekah.
ketika Nabi Muhammad itu awal diutus di Mekah itu. Nah, kemudian Abu Sufyan itu masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah, kemudian punya anak namanya Muawiyah, yang Muawiyah ini kemudian pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu terjadi negosiasi politik ya, yang pada waktu itu. Kemudian pasnya pada tahun 41 dia menjadi penguasa yang berakhirnya pimpinan daripada Khulafaur Rasyidin. Nah, itu sangat menarik karena itu terjadi perbedaan pemikiran antara Ali bin Abi Thalib sampai terjadi perang Siffin. Yang mana perang Siffin itu menelan korban cukup banyak itu. Di antara kedua pihak kalau digabungkan itu mencapai 90.000 tentara yang wafat pada pertempuran perang Siffin itu, yaitu pertempuran yang terjadi di dekat Sungai Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Nah, yang menjadi menarik kenapa Muawiyah itu dalam pertempuran itu cukup kuat dan menang karena cukup punya dukungan daripada Syria, pada orang-orang Islam yang ada di Syria, yang dulunya dia menjadi gubernur di Syria. Nah, kita ngelihat di sini ini sebelum kita lebih fokus ya, kita akan melihat itu urutan pemimpin Umayyah ini atau pemerintahan Bani Umayyah ini. Yang pertama diawali dengan Muawiyah. Ya, ini Muawiyah bin Abi Sufyan, misalnya Muawiyah 1 misalnya, karena ada Muawiyah 2, ada Muawiyah 1 itu yaitu memimpin pada tahun 41 Hijriah atau bertepatan dengan 661 Masehi. Yang itu masa pemimpinannya cukup lama ya, ini kurang lebih 20 tahun. Karena memimpin mulai tahun 41 sampai 60 Hijriah. Atau bertepatan mulai 41 Hijriah sampai 60 Hijriah, atau bertepatan 61 Masehi sampai 60 itu yang terjadi. Nah, kemudian kita melihat berikutnya itu, setelah itu dilanjutkan oleh Yazid. Yazid itu adalah anak daripada Muawiyah. Itu berkuasa pada tahun 60 ya. Pada tahun 60 yaitu. Nah, kemudian itu tahun 60 atau bertepatan dengan tahun 680. Ya, kemudian dia masa pemimpinannya hanya 4 tahun, dari 60 Hijriah sampai 64 Hijriah, atau dari 680 sampai 683. Itu masa kepemimpinan daripada Yazid bin Muawiyah ini. Kemudian dilanjutkan dengan Marwan bin Hakam. Atau Marwan itu ada satu, ada dua. Ada Marwan satu. Marwan satu ini bin Hakam ini berkuasa pada tahun 64 Hijriah atau bertepatan dengan 683. Ya. Kemudian sampai 65 Hijriah atau 685 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintah Abdul Mali. Ya, Abdul Mali itu Ibnu Marwan itu berkuasa pada tahun 65 Hijriah atau bertepatan dengan 685. Dan pemimpinan itu berakhir pada 66 Hijriah atau 686 Masehi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Muawiyah yang kedua, Muawiyah bin Yazid, yakni cucu daripada Muawiyah yang pertama itu. Nah, Muawiyah yang kedua ini berkuasa pada tahun 66 Hijriah atau bertepatan dengan 686 Masehi sampai tahun 86
Hijriah atau 705 Masehi. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, ya ini penguasa berikutnya itu kita akan melihat itu ada, ya ini yang ketujuh, ini ada Sulaiman bin Abdul Malik. Ini berkuasa pada tahun 96 Hijriah atau bertepatan dengan 715 Masehi sampai tahun 99 Hijriah atau bertepatan dengan 717. Nah, kemudian diteruskan dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang paling terkenal ini. Ya, ini tahun 9 itu Umar bin Abdul Aziz ini yang paling terkenal. Ini Umar bin Abdul Aziz ini berkuasa tahun 99 Hijriah sampai 101. Ini berkuasa hanya 3 tahun. Atau bertepatan dengan 717 sampai 720. Nah, ini khalifah yang sangat gemilang ya, yang mengukir sejarah sampai sekarang sangat dikenang oleh orang. Dan khalifah ini yang berhasil mengentaskan kemiskinan seluruh penduduk negeri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Hisham bin Abdul Malik. Ini berkuasa tahun 105 Hijriah atau tahun 724 sampai tahun 125 Hijriah atau 743. Ini berkuasa 20 tahun. Ini cukup lama berkuasa ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Al-Walid II. Ya, ini Al-Walid II itu berkuasa pada tahun 125 Hijriah atau bertepatan dengan 743 Masehi sampai 126 Hijriah atau 744 Masehi. Jadi berkuasa hanya 1 tahun, cukup singkat. Kemudian dilanjutkan dengan Ibrahim bin Walid II. Nah, jadi diteruskan oleh anaknya. Jadi tidak lama langsung diteruskan oleh Ibrahim. Ya, ini berkuasa pada tahun 126 sampai 127, juga 1 tahun berkuasa, cukup cepat pergantiannya. Kemudian dilanjutkan dengan Marwan II bin Muhammad. Ini berkuasa pada tahun 127 Hijriah sampai 123. 100 yakni sampai yakni 127 ya. Kemudian sampai atau bertepatan dengan 744 ya Masehi. Kita akan melihat ini apa ya? Setelah itu kita akan melihat pola kepemimpinan daripada Muawiyah atau pemerintahan Umayyah itu. Jadi setelah kita itu ada 13 seorang pemimpin pada pemerintahan Umayyah itu atau Bani Umayyah, kita akan melihat bagaimana secara makro bentuk pemerintahannya itu kayak apa pada pemerintahan Muawiyah itu atau pemerintahan Bani Umayyah itu kayak apa model pemerintahnya, kita akan dipahami bersama supaya kita itu lebih paham secara teknis. Nah, kita akan lihat ya ada 4 karakter ya yang sangat berbeda daripada pemerintah sebelumnya. Yang pertama, ibu kota itu dipindah dari Madinah ke Damaskus. Jadi dulu pusat pemerintahan waktu Nabi Muhammad itu memimpin, kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu pemerintahannya itu berpusat di Madinah. Nah, sedangkan Syria itu bagian daripada daerah provinsi. Namun ketika Muawiyah berkuasa, justru itu pusat pemerintahan itu dipindah ke Damaskus. Kenapa pindah ke Damaskus? Karena Damaskus itu adalah tempat dulunya Muawiyah itu menjadi gubernur. Dan pada waktu dia terjadi persaingan antara Ali bin Abi Thalib, dukungan yang kuat itu dari Syria. Maka dia itu merasa lebih gampang menjalankan pemerintahan itu di daerah Damaskus atau Syria dibandingkan di Madinah. Kemudian yang kedua, perubahan yang sangat mendasar atau di sistem demokratis yang pilihan langsung akhirnya berubah menjadi monarki hegeristis. Ya, ini sistem kerajaan turun menurun. Jadi kerajaan bukan kerajaan tapi turun menurun menjadi dinasti pada akhirnya.
Yang dulu waktu pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu dipilih secara terbuka, demokratis. Waktu pemerintahan Abu Bakar pilihan langsung, kemudian Umar itu adalah juga atas tunjukan dari Abu Bakar. Kemudian pada pemerintahan Utsman itu dipilih secara informatur. Kemudian pemerintahan Ali itu adalah kembali lagi pemilihan langsung, walaupun tidak semua dilakukan secara semua itu milih secara langsung. Nah, kemudian setelah pemerintahan Umayyah atau Bani Umayyah itu ya pilihan, tidak ada pilihan lagi, itu temurun sampai pada masa berakhirnya pemerintahannya pada pemimpin yang ke-13 tadi itu ya. Kemudian pemimpin-pemimpin Bani Umayyah atau pemerintahan Umayyah terkenal sangat fanatik dengan kearapannya ya. Sehingga dia itu sisi positifnya, maka daerah-daerah yang ditaklukkan itu, dibebaskan itu, maka bahasanya dirubah dengan pakai berbahasa Arab. Nah, dengan apa? Karena kantor-kantor itu harus berbahasa Arab, kemudian pendidikan harus berbahasa Arab, dan harus berbahasa Arab. Maka penduduk setempat terpaksa harus adaptasi belajar bahasa Arab. Maka itu membuat daerah yang dibebaskan itu menjadi mendekati Arab, karena tulisan buku harus berbahasa Arab, surat itu berbahasa Arab. Yang jadi pegawai pemerintah harus bisa berbahasa Arab. Itu yang menariknya. Kemudian ini yang agak berbeda ya, kehidupan keluarganya itu lebih lebih sejahtera lah, lebih kaya. Itu lebih banyak harta yang dimiliki dibandingkan dengan khalifah sebelumnya, kecuali waktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang keluarga pemerintahan itu sangat zuhud, itu yang terjadi gitu ya. Nah, untuk itu kita akan melihat sistem organisasi pada pemerintahan Umayyah, kayak apa sistem organisasinya. Nah, itu kita jadi perlu kita pahami bersama, kayak apa sih sistem pemerintahannya itu. Nah, modelnya kayak apa, sehingga kita akan tahu dengan jelas kayak apa sistem pemerintahannya itu. Jadi kita tahu dengan jelas dan nyata gitu. Nah, kita bisa melihat ya sistem pemerintahannya itu kayak apa gitu. Ada 5 ciri khas ya sistem pemerintahan. Yang pertama itu membentuk namanya, kalau kita namanya departemen ya, atau kalau dalam bahasa sekarang itu namanya kementerian. Ada nizam siyasi. Jadi ada kementerian yang ngurusin tentang politik. Jadi khusus tentang organisasi politik. Jadi kalau di sini itu mungkin kalau tentang ya di sospol lah, sosial politik ya, mungkin kalau di mungkin ada itu secara khusus. Jadi nanganin politik dalam negeri atau politik luar negeri, yang menangani stabilitas politik baik luar negeri atau dalam negeri, itu khusus itu. Yang kedua, nizamul idari, yakni organisasi tata usaha negara. Mungkin kalau sekarang itu adalah administrasi negara lah, itu yang dikembangkan. Sehingga dengan kementerian ini maka negara tertata rapi, perkantorannya, kemudian tentang penataan untuk pelayanan masyarakat, itu rapi sekali. Kemudian yang ketiga itu nizamul harbi, organisasi pertahanan. Jadi mungkin kalau sekarang itu Menham lah ya, Kemenham lah, Kementerian Pertahanan ya. Mungkin itu kalau sekarang itu. Jadi dia itu mulai ngurusin masalah tentara, mungkin polisinya, kemudian dia tentang pelatihannya dan pelebaran kekuasaan dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada an-nizamul mali, organisasi keuangan. Jadi lembaga yang menangani tentang keuangan secara khusus. Kalau baik itu dalam pendapatan, pengeluaran, kemudian kebijakan fiskal dan moneternya, itu di keuangan ini. Kemudian yang terakhir nizamul qadar, organisasi kehakiman. Ini kita ada yudikatif lah kalau sekarang itu, yang tentang Kementerian Hukum ya kalau sekarang itu, dan hak asasi manusia gitu. Jadi ada 5 kementerian atau ada 5 departemen
yang dikembangkan pada pemerintahan Bani Umayyah itu. Nah, berikutnya kita akan mengkaji satu persatu secara detail, namun tidak semua daripada pemimpin pada pemerintahan Umayyah kita sebutkan semua. Yang ditampilkan itu adalah pemimpin yang sangat menonjol prestasinya, tidak landai-landai saja. Seperti misalnya ketika pemerintahan Umar bin Aziz yang sangat gemilang prestasi yang dia kerjakan walaupun dia itu hanya berkuasa 3 tahun. Kenapa? Karena itu menurut sejarah dia itu yang berhasil mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, sehingga penduduk negeri itu tidak ada satupun yang miskin. Dari mana kita tahu bahwa tidak ada yang miskin? Karena tidak ada satupun yang mau menerima zakat. Itu bahwa pertanda bahwa dia itu cukup berhasil. Nah, kalau dia itu tidak berhasil, kan tidak mungkin dia itu bisa mengentaskan kemiskinan. Di zaman modern saja sudah melakukan segala cara tidak sampai mendapatkan orang yang bisa menolak untuk diberi zakat. Itu kan menunjukkan prestasi besar yang dikerjakan oleh pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu, gitu lah. Nah, itu yang bisa kita pahami. Nah, coba kita lihat satu persatu dari khalifah yang ada ini. Coba. Yang pertama kita melihat Abdul Malik. Ya, Abdul Malik itu perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum. Jadi dia perbaikan administrasi pemerintahan, ditata rapi dengan sungguh-sungguh oleh Malik bin Abdul Aziz sehingga negara tertata dengan rapi, administrasi rapi, dalam pelayanan dengan masyarakat itu jadi bagus. Nah, kemudian yang kedua itu dijadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Jadi bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi, baik itu dalam rapat-rapat, kemudian di dalam surat menyurat, kemudian di dalam pendidikan dan acara-acara umum itu disampaikan bahasa Arab itu menjadi bahasa resmi. Nah, kemudian di mana sebelum itu Abdul Malik Marwan itu ya banyak pakai bahasa setempat, menggunakan bahasa Persia, bahasa Kipti dan lain sebagainya. Tetapi ketika pemerintahan Abdul Malik Marwan itu menjadi bahasa resmi, maka akibatnya semua pegawai pemerintah itu menjadi terdorong dia itu untuk belajar bahasa Arab karena mereka pilihannya adalah satu. Kalau dia ingin bertahan jadi pegawai pemerintah ya harus menguasai bahasa Arab. Kalau nggak mau ya persilakan keluar. Jadi yang ingin bertahan terus dia akan belajar bahasa Arab, itu yang terjadi. Itu menariknya pada pemerintahan itu tuh yang terjadi. Itu menariknya di situ. Yang perlu menurut saya cukup bagus lah ya prestasinya gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, kemudian kita setelah Abdul Malik kita melihat pada berikutnya itu pada pemerintahan Abdul Aziz bin Marwan. Ada Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, ini Abdul Aziz bin Marwan. Aziz Marwan itu dia itu mengembangkan pertanian. Nah, mengembangkan pertanian sehingga apa yang terjadi mereka itu mengembangkan tentang bagaimana aliran sungai bagus dengan baik. Maka karena itu apa yang terjadi dia itu membuat alat ukur tentang sungai Nil. Kalau berarti itu ketinggian sungai Nil tinggi berarti kesuburan pertanian itu makin tinggi. Karena berarti dia itu sungai Nil itu banyak mengalir ke irigasinya itu ke pertanian. Tapi ketika itu turun berarti ini air kurang untuk pengairan pertanian itu. Jadi itu prestasi buat mengukur sungai Nil. Kemudian yang kedua itu membuat jembatan. Jadi banyak daerah jembatan, terutama yang melewati sungai dan jurang itu dibuatin jembatan. Maka transportasi berjalan bagus. Karena berjalan dengan bagus, maka pedagang-pedagang bisa mereka melakukan perdagangan dengan bagus. Dan pertanian atau hasil pertanian itu yang dihasilkan akibat irigasi dari sungai Nil bisa diangkut dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah.
Nah, kemudian yang ketiga itu memperluas bangunan Masjid Amr bin As, yakni di Mesir. Karena di Mesir itu ada masjid yang dibangun oleh Amr bin As, sehingga masjid itu diberi namanya Masjid Amr bin As. Kemudian berikutnya itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini juga itu tambah. Kalau tadi itu Abdul Aziz bin Marwan itu membuat ukur sungai Nil, tapi ini lebih menarik lagi, yaitu dia itu mengalirkan sungai Tigris dan Efrat itu ke seluruh pelosok Irak, sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Nah, itu yang terjadi. Nah, akhirnya apa? Pertanian berkembang di masyarakat dengan bagus, sehingga masyarakat itu kebutuhan pangan itu tercukupi. Nah, dan waktu yang sama berarti buka lapangan kerja untuk kalangan pedesaan itu. Nah, akibat dari ini maka Hajjaj bin Yusuf itu melarang untuk perpindahan orang desa ke kota. Jadi pencegahan urbanisasi. Nah, jadi akhirnya ekonomi berjalan di daerah berjalan, di pedesaan dan juga di kota berjalan. Itu kelebihan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf itu. Nah, kemudian terjadi apa? Juga memperbaiki sistem keuangan pemerintah dan keuangan masyarakat. Nah, artinya apa? Sistem kebijakan moneternya itu bagus sehingga keuangan tercukupi dan mekanisme keuangan berjalan. Kemudian karena ini perekonomian berjalan baik, bisnis berjalan, maka otomatis instrumen-instrumen itu harus diperbaiki, terutama tentang alat timbangan. Jadi ada kepastian alat timbangan, kemudian takaran dan ukuran dan lain sebagainya. Itu pada pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Nah, kemudian kita akan melihat pada berikutnya ini pada pemerintahan Walid ya. Nah, kita akan melihat apa prestasi yang didapatkan daripada Walid ketika dia memimpin gitu. Bisa kita lihat dengan nyata gitu apa yang dilakukan oleh mereka itu. Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin itu Walid itu, coba kita lihat. Yang paling nampak itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itu. Jadi masalah perhatian kesejahteraan itu sangat menjadi perhatian khusus. Tadi kan bilang dirintis oleh pemimpin sebelumnya itu tentang pengembangan pertanian. Otomatis kesejahteraan akan meningkat. Maka berikutnya yang dia lakukan itu kesejahteraan masyarakat itu menjadi perhatian umum. Nah, terutama anak yatim itu menjadi perhatian khusus, mulai dari pendidikannya, kemudian sandang dan pangan dan tempat tinggalnya, maka dibuatin tempat khusus untuk menampung anak yatim. Dan di situ dididik dengan baik, diajar dengan baik, sehingga pada akhirnya akan dia menjadi orang yang hebat, ya, menjadi orang anak yatim yang alim atau menjadi seorang pengusaha yang hebat gitu. Kemudian berikutnya adalah jaminan hidup. Jadi masyarakat itu diberikan subsidi, diberikan lapangan kerja. Kemudian setelah itu ekonominya dijamin, juga masalah pendidikan. Maka disiapkan guru-guru yang tenaga pengajar itu disiapkan secara khusus. Nah, bahkan orang yang cacat itu disiapkan insentif secara khusus. Kemudian orang-orang yang punya cacat tidak bisa melihat disiapkan tenaga untuk merawat mereka, untuk yang nuntun, begitupun yang lumpuh. Kemudian dia itu juga masalah kesehatan, bahkan orang-orang yang punya penyakit khusus seperti lepra itu diberikan pelayanan khusus, diberikan rumah sakit khusus. Itu yang terjadi. Nah, berikutnya kita akan melihat pada pemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ini yang sekali lagi bahwa dia itu seorang pemimpin yang gemilang dalam sejarahnya. Dan semua sejarah mengakui bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang berhasil mengembangkan kehidupan masyarakat yang baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Dia terkenal adalah orang yang alim, orang yang sangat adil. Karena dia sebelum menjadi khalifah menjadi muhaddisin, jadi ulama ahli hadis sebelum dia menjadi khalifah. Nah, sebelum dia menjadi pemimpin itu dia itu menjadi seorang ulama hadis, kemudian dia itu berkembang dengan bagus ya dengan pemimpinannya. Kita melihat yang apa prestasi yang didapatkan itu. Yang pertama dia melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah.
Jadi dia itu yang pertama itu adalah menghilangkan atau paling tidak mengurangi yang korupsi dalam pemerintahan itu, sehingga tanah yang didapatkan di pemerintah itu harus dikembalikan pada pemerintah. Begitupun harta kekayaan, uang harus dikembalikan pada pemerintah, kepada Baitul Mal, yang kemudian nanti didistribusikan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan lebih berani lagi, dia berani memecat oknum pejabat yang melakukan penyimpangan, yang melakukan korupsi, pelaku bersenang-senang. Nah, itu. Nah, kemudian ini untuk dengan non-muslim, dia mengurangi pajak kepada non-muslim. Jadi, nah, yang dulunya sebelum pemimpinan dia itu pajak kepada non-muslim itu sangat berat. Tapi ketika pemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu pajak itu dikurangi. Bahkan lebih menariknya, orang yang beragama non-Islam, kemudian dia masuk Islam, maka bebas dari pajak. Dia tidak diberi pajak lagi dan dihentikan. Nah, ini yang mendorong orang-orang Muslim itu masuk Islam. Baik itu motifnya ikhlas atau tidak, ikhlas. Ada yang memang dia untuk menghindari pajak, dia masuk Islam. Tapi ada yang betul ikhlas masuk Islam. Tapi yang jelas, gelombang masyarakat Islam itu cukup mengembirakan pada waktu itu. Nah, kemudian untuk perbaikan pertanian juga tadi itu sungai diperbaiki irigasinya, dan daerah yang jauh dari sungai maka dilakukan penggalian sumur baru. Kemudian juga penyediaan kemudian perbaikan jalan untuk transportasi itu, membangun jalan-jalan yang baru atau diperbaiki yang sudah ada, dan lebih menariknya menyiapkan tempat penginapan untuk para musafir. Jadi orang pedagang-pedagang itu maka dia itu bisa berjalan kemana-mana karena dia ada tempat tinggal, ada penginapan. Begitupun orang yang mau mengajar dari tempat ke tempat, ya itu dari tempat ke tempat dia itu bisa berjalan dengan bagus, dengan baik. Karena apa? Karena dia itu tersedia alat-alat kebutuhan-kebutuhan ketika dia itu melakukan perjalanan tempat tinggal. Dan lebih menarik lagi yaitu ditambah tentang masjid-masjid, terutama daerah-daerah yang banyak diliputin oleh kaum musafir. Sehingga apa? Semarak keislaman pada waktu itu. Nah, itu. Dan juga tidak di situ juga orang-orang sakit dapat perhatian, orang sakit itu ditangani oleh pemerintah. Ini banyak, artinya kalau sekarang itu adalah asuransi kesehatan lah kalau sekarang gitu ya. Itu orang sakit langsung ditanggung pemerintah. Jadi rumah-rumah sakit langsung dibiayain oleh pemerintah. Akibatnya apa? Berarti masyarakat itu menjadi sehat. Karena mereka itu ditangani kesehatan dengan bagus. Nah, kemudian pos ini. Nah, pos itu diperbaikin. Kalau dulu pos itu hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah, ngirim surat dari pusat, pemerintah pusat ke daerah provinsi dan kabupaten. Nah, kemudian diperbaikin ternyata pos itu dipakai untuk umum, untuk melayani masyarakat pada umumnya. Sehingga terjadi surat menyurat itu jadi berjalan dengan bagus. Jadi orang-orang yang pengusaha itu ngirim surat, itu sudah nggak usah pakai khusus melalui pos yang disiapkan oleh pemerintah. Begitu misalnya mengirim buku-buku pelajaran, buku-buku artinya kitab-kitab dikirim dari ke daerah, sudah dikirim bisa melalui pos ini. Jadi akhirnya apa? Pemerintahan itu cukup bagus ini. Padahal dia berkuasa hanya 3 tahun. Dari tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah. Itu kehebatannya Umar bin Abdul Aziz. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari bersama. Mungkin dari ini saya ingin mendengarkan dulu pertanyaan. Di sini ada Fajriyah, ada Iro, mulai tadi itu mau masuk ya, karena memang sudah saya sampaikan sudah ditutup ya. Jadi kita membiasakan tepat waktu ya. Sudah diberi toleransi sampai 15 menit tapi masih belum datang ya. Oke, barangkali ada pertanyaan atau ada tambahan pemikiran dari teman-teman, persilahkan. Dibuka mute-nya langsung. Ya, persilakan. Barangkali ada pertanyaan atau komentar, persilakan dibuka mute-nya. Saya, Pak. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
Saya mau nanya Pak, apa yang membedakan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah sebelumnya dalam menyelesaikan masalah dalam pemerintahannya? Ya, sampai di sisi mana? Dari sisi mana? Itu kan pemerintahan itu luas. Kalau dari sisi kesehatan, pamannya. Dari sisi kesehatan, administrasi itu memberikan pelayanan khusus untuk orang-orang yang sakit, diberikan pelayanan khusus untuk orang-orang sakit, diberikan pengobatan secara gratis gitu. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Itu kalau dalam masalah kesehatan. Kemudian masalah pendidikan, diberikan pendidikan secara khusus, itu yang terjadi gitu. Silakan, mungkin itu dari sisi mananya, karena tadi itu kan abstrak dan itu sudah diterangkan tadi satu persatu keistimewaan apa yang mereka lakukan di setiap kepemimpinan mereka. Kalau semisal pada masalah ekonominya, Pak? Ya, itu ekonomi tadi itu. Yang pertama itu adalah memperbaiki sistem pertaniannya. Maka sistem pertaniannya maka membuat bahan baku lebih bagus. Kemudian yang kedua itu adalah transportasi. Dengan transportasi lebih bagus, maka otomatis pengangkutan dari tempat pedesaan ke kota itu berjalan dengan bagus. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kemudian mereka itu untuk pengusaha-pengusaha bisa mobile. Karena juga disiapkan tempat penginapan, itu yang terjadi. Ya. Silakan yang lain. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan atau ada komentar balik. Cukup, Pak. Ya, silakan yang lain, barangkali yang lain. Cukup juga, Pak. Ya. Ya. Selain sampean, silakan. Iradatul izah, ya tadi baru masuk dan dalam kondisi gelap, tidak dihidupin anunya, apa namanya? Ya, kalau sudah mau bubar kok baru masuk ini iro. Ada Nova, sudah mau bubar baru masuk. Ini masuk kategori masuk apa kategori tidak masuk? Karena acara sudah selesai. Keluar sendiri barusan, Pak. Udah masuk dari tadi, tapi tidak hidupin videonya. Oke. Silakan yang lain yang mau tanya, persilakan. Silakan.